Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah raya GBT Praci Mantoro. Pagi ini kita mau bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau satu minggu ini sudah Tuhan jagai kehidupan kita, sudah Tuhan tuntun kehidupan kita. Apapun yang kita alami, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga Kau mampukan kami, Kau melayakkan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus untuk menaikkan pujian syukur kami atas anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian, hormat dan syukur hanya kami mau naikkan ke hadapan tahta-Mu yang kudus. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur kami puji
memuji-Mu Tuhan, mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang layak terima pujian dan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur ya Allah. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Benar Tuhan, hanya Kau yang layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya Tuhan. Sungguh hanya nama-Mu yang besar, yang layak dipuji dan ditinggikan. Pagi ini kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan. Kasih-Mu yang menyentuh hati kami Bapa, sehingga kekosongan dalam hati kami dipenuhi oleh kasih-Mu yang begitu besar. Engkau menyejukkan hati yang sedang terluka, bahkan Engkau yang memulihkannya Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Kasih yang begitu besar sudah Kau nyatakan atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau tidak henti-hentinya memuji nama-Mu yang kudus. Kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu yang mulia. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Setiap kita yang percaya kita boleh katakan amin. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa dari utara sampai ke selatan hanya nama Tuhan yang layak kita puji dan tinggikan. Haleluya.
dahsyat. Dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan, hanya Dialah nama yang patut kita puji dan kita tinggikan. Kita mau satu lagi mengatakan bahwa Allah kita berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berikan persembahan. Saya mohon untuk nanti Ibu Pardi pimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati setiap kita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan
selamanya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur ya Allah, karena Kau sungguh baik dalam hidup kami. Karya-Mu sungguh ajaib dalam kami, dan tiada hentinya kami mengagumi. Dan sungguh Engkau ajaib.
Ini yang keluar dari ungkapan hati kami, Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu, karena sungguh anugerah-Mu begitu mempesona kehidupan kami. Engkau membuat kami begitu berharga di hadapan Tuhan. Sungguh satu anugerah yang begitu luar biasa. Kami menjadi anak kesayangan Tuhan. Maka kami lebih rindu untuk mengenal Engkau sebagai Bapa kami, sehingga didapati kami makin hari makin segambar, kami makin serupa dengan Engkau. Kami buka hati untuk firman-Mu, berbicaralah dan kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Kita akan siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka di dalam kitab Filipi, kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ayatnya pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 kita akan membaca bersama-sama. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Kalau sudah ketemu kita akan membaca bersama-sama. Sudah ketemu, katakan amin. Baik. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 begini firman Tuhan, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Yang berbahagia yang menerima firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang kita kerjakan itu pasti punya alasan. Ya, kalau kita melakukan sesuatu kita pasti punya alasan ya. Mengerjakan sesuatu pasti punya alasannya. Punya tujuannya. Kalau Bapak Ibu bangun pagi, bangun jam 4 pasti punya tujuan, bukan cuma sekedar aku mau bangun pagi. Tapi pasti ada tujuannya. Oh, karena aku mau kerja, aku mau pergi ke pasar misalnya, aku mau melakukan ini. Selalu ada tujuan, selalu punya alasan. Ya, kalaupun kerja juga punya alasan. Kenapa kerja? Ya karena ada kebutuhan. Kenapa kerja? Karena saya punya tujuan, ada sesuatu yang pengen saya capai. Ya, saya pengen dapat uang misalnya. Kalaupun punya uang pasti juga punya tujuannya. Uang ini mau untuk apa? Kenapa kita mesti cari uang? Ya untuk mencukupkan kebutuhan kita. Ada sesuatu pengharapan kita yang mungkin kita pengen capai. Jadi saudara, apapun yang kita kerjakan selalu punya alasan, selalu punya tujuan. Yang sekolah juga punya tujuan. Kenapa mesti sekolah? Ya supaya pinter. Kalau pinter terus kenapa? Ya supaya nanti mudah cari kerja gitu ya. Kalau sudah cari kerja, sudah bisa cari kerja, kemudian apa? Ya kembali lagi punya tujuan. Supaya punya usaha, supaya punya kerjaan yang baik gitu ya. Selalu ada sesuatu target yang pengen diraih ketika kita melakukan sesuatu. Yang bujangan punya tujuan untuk menikah. Ya yang menikah nanti kalau sudah menikah tujuannya apa? Ya untuk punya anak. Supaya bisa bahagia. Kalau kita pun pergi ke suatu tempat kita juga punya tujuan. Tujuannya mau kemana? Mau ke restoran, mau ke pantai, mau ke pasar, selalu ada tujuannya kita keluar rumah. Artinya apapun yang kita kerjakan selalu ada alasan, selalu ada target, ada tujuan yang pengen kita raih. Nah di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menjelaskan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dan tentunya ini juga menjadi
tujuan hidup kita sebagai umat percaya, saudara. Ayat bacaan tadi yang kita baca, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ada dua bagian di sini yang nanti kita bisa dapat. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi Paulus ingin mengenal Tuhan. Dan ini tentunya juga menjadi tujuan hidup kita supaya kita bisa mengenal Tuhan. Mengenal sampai akhirnya tadi disebutkan apa? Menjadi serupa dengan Dia. Ya Bapak Ibu, kata mengenal di sini adalah ginosko. Ya, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani-nya adalah ginosko. Ginosko ini bukan cuman pemahaman secara teoritis ya, secara teori ngerti bukan, tetapi ginosko ini adalah satu pengenalan yang bersifat pribadi dan jauh lebih dalam. Jadi bukan hanya tahu, misalnya kita tahu itu buah salak, bukan ya. Kalau buah salak semua tahu mungkin gitu ya, anak-anak pun tahu. Tetapi belum tentu orang yang tahu buah salak dia bisa ngerti secara mendalam. Jadi kalau kita menggunakan istilah ginosko tentang buah salak, ya kita harus ngerti, oh buah salak itu pohonnya berarti yang kayak apa ya, kayak kelapa ya mungkin ya. Kemudian ada durinya. Ya. Buahnya itu kemudian luarnya itu ada kulitnya warna coklat. Nanti setelah dikupas ada daging buahnya yang warna putih, di dalamnya ada isinya. Jadi ginosko itu detail, bukan hanya tampak luarnya, bukan hanya tahu, tapi mampu mengidentifikasi sesuatu. Itu ginosko, lebih dalam, secara pribadi. Ya, jadi kata ginosko di sini menunjukkan satu hubungan yang erat. Pengalaman pribadi, kalau mengenal Tuhan artinya pengalaman pribadi bersama dengan Kristus yang membawa satu transformasi, satu perubahan hidup yang sejati. Satu hubungan yang intim, sangat dekat. Saudara. Ya maka ginosko ini akan digambarkan seperti hubungan suami istri. Suami dengan istrinya. Dia akan sangat dekat, sangat intim, saudara. Nah tentunya suami istri mampu ya mengenal istrinya, mengenal suaminya sangat detail. Ya mampu mengidentifikasi pasangannya, kekurangannya apa sih, kelebihannya apa sih, ada tai lalatnya di mana sih gitu ya, ada bekas lukanya di mana sih gitu ya. Orang lain mungkin tidak tahu, orang lain mungkin hanya ngerti, oh itu Bu Yeni misalnya gitu, tapi saya ngerti detail. Bekas lukanya di mana aja, saya ngerti, saudara. Itu ginosko. Ya, maka seperti hubungan seperti seorang suami dengan istrinya, pasangan itu mengerti sangat dalam, ngerti kekurangannya, ngerti kelebihannya. Makanya ada satu orang bilang katanya kalau suami istri itu semakin mengenal makin serupa katanya gitu ya. Makin mirip, ya mungkin bukan mirip mukanya saudara, tetapi makin serupa dalam arti apa? Kebiasaannya makin serupa. Saudara, saya dulu kalau tidur biasanya tuh lampunya terang ya. Sementara istri saya ketika masih bujang dulu itu kalau tidur harus gelap, saudara, harus mati lampunya, ya kan. Nah, kita jadi pasangan suami istri, waduh ternyata berbeda kebiasaannya, ya kan. Kalau tidur saya sukanya yang terang ya, sementara dia harus dimatikan lampunya. Wah, ini penyesuaiannya yang susah, saudara. Tetapi saudara sekarang mau kondisi apapun serupa, mau dimatikan lampunya, mau terang benderang, semua bisa tidur, saudara. Ya artinya makin kita mengenal, makin kita sering ketemu, kebiasaannya pun bisa sama, saudara. Bukan pengaruh lagi, bukan sesuatu yang mempengaruhi hidup kita ketika kebiasaannya berbeda. Kesukaannya dulu ndak suka ini, sekarang sama-sama suka.
Itu namanya sampai serupa. Maka Rasul Paulus mempunyai satu tujuan hidupnya, dia pengen mengenal Kristus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Dan ini tentunya tujuan hidup kita. Amin. Mari kita makin mengenal Tuhan, makin kita kenal lebih dalam, makin dekat sampai kita ada keserupaan dengan Yesus. Kesukaan Yesus dengan kesukaan kita jadi sama. Kebiasaannya Yesus dengan kebiasaan kita jadi sama. Namun saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengenal Kristus, Paulus di sini menyebutkan ada ternyata banyak penghalang, ada banyak rintangan, ada banyak tantangan yang harus kita singkirkan. Maka judul khotbah tadi adalah menyingkirkan penghalang. Perenungan kita hari ini adalah menyingkirkan penghalang. Penghalang apa? Penghalang untuk kita bisa kenal sama Tuhan. Nah, karena memang kita harus menyingkirkan ini. Sementara kita punya tujuan untuk makin mengenal Tuhan, ada banyak penghalang, ada banyak tantangan yang di depan kita yang harus kita singkirkan. Nah, hari ini kita belajar penghalang apa saja yang menghalangi pengenalan kita kepada Tuhan. Bacakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 2. Filipi pasal 3 ayat 2. Ada yang bawa mic? Filipi pasal 3 ayat yang kedua. Iya. Kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Saudara, ayat ini mendeskripsikan yang menjadi penghalang untuk kita mengenal Tuhan itu disebutkan adalah ajaran-ajaran palsu dari pengajar palsu. Ya, penghalang yang datangnya dari luar hidup kita. Di luar ada penyesatan, saudara, sehingga kita tidak bisa kenal sama Tuhan. Ada pengajar palsu, ada ajaran-ajaran yang palsu. Ya, secara umum suatu barang itu disebut palsu kalau menyerupai yang asli tetapi bukan yang sebenarnya. Ini palsu ya. Menyerupai yang asli tapi bukan sebenarnya. Disebut palsu kalau mirip dengan aslinya. Gigi palsu. Gigi palsu mirip ya. Orang mungkin tidak akan tahu yang gigi palsu dengan gigi asli bagaimana cara mengidentifikasi. Sepertinya sama tetapi palsu. Menyerupai yang asli tetapi bukan yang sebenarnya. Rambut palsu ya. Atau menyesatkan, sesuatu yang menipu dan yang menyesatkan. Misalnya produk tiruan sering dibuat untuk menipu orang ya, supaya orang itu percaya ini asli ya. Kalau sudah punya brand yang bagus kemudian ditiru, dipalsukan, biasanya kan begitu, menyesatkan dan menipu orang. Dulu saya pernah ketipu soal HP, saudara ya, waktu saya masih kerja di Jawa Timur, ada orang datang ke tempat saya menawarkan HP Nokia, mereknya Nokia, tulisannya Nokia, ketika dibunyikan, dinyalakan itu sama seperti bunyi Nokia itu ya. Gimana bunyi Nokia? Ada yang ingat? Ya, ketika dinyalakan pertama kali itu ya, sama persis kayak HP Nokia, muncul tulisannya juga Nokia gitu ya. Kemudian ini brandnya adalah brand yang baru ya. Saya lihat di internet, wah harganya masih 4 juta gitu ya. Harganya 4 juta, wah ini dia nawarkan ke saya cuma 1 juta. Wah ini berarti ini, kalau dia katanya butuh duit gitu ya, saya butuh duit pak, minta cepet ya, ini HP saya masih baru gitu ya. Saya lihat utak-atik di internet, coba browsing itu HP merek ini masih 4 jutaan ya, karena ini cuma
1 juta kepencut saya saudara. Ketika dinyalakan juga HP-nya sama seperti saya tidak lihat ndak buka dalam-dalamnya saudara. Habis itu dibayar 1 juta, saya bawa ke counter, pikiran saya untung. Pikiran saya untung saudara ya. Wah lumayan untung, payu 4 juta atau payu 3 juta gitu ya. Untung. Setelah saya counter, loh Pak, ini bukan HP Nokia, ini HP Cina Pak, ini HP palsu gitu. Harganya berapa? 500.000. Aduh, saudara, rugi 500. Saudara, jadi menipu. Produk tiruan ya seringkali membuat kita tertipu, saudara. Palsu itu juga bicara begini, tidak memiliki substansi yang benar, ya. Sesuatu yang tampaknya itu berharga dari luar, tetapi tidak memiliki kualitas yang seharusnya. Sama seperti HP tadi, ya. Sepertinya berharga dari luar, tetapi kualitasnya tidak sama seperti yang seharusnya. Uang palsu banyak beredar ya sekarang ya. Sekilas sama, warnanya sama, garisnya kalau di terawang gini ada gitu ya. Tetapi ternyata tidak punya nilai sama seperti yang sebenarnya. Ketika kita tuker buat belanja enggak boleh, enggak bisa. Ketika kita bawa ke bank enggak bisa, enggak ada nilainya ya. Tidak memiliki satu substansi yang benar. Ini palsu. Nah maka kita juga harus hati-hati dengan pengajar-pengajar palsu, ajaran-ajaran yang palsu yang datang dari luar, di luar Alkitab. Karena ini ternyata menghalangi dan menghambat kita untuk kita bisa mengenal Tuhan. Maka Rasul Paulus mendeskripsikan di sini, sebutkan apa tadi? Hati-hatilah terhadap anjing. Kasar ya. Ya. Alkitab kok kasar Pak? Sepertinya kasar saudara ya, karena memang Alkitab ini tidak pernah lunak dengan namanya dosa, dengan yang namanya penyesatan, tidak pernah lunak, tegas. Ini bentuk satu peringatan yang keras, artinya begitu loh. Ini serius, maka Paulus hati-hati terhadap anjing-anjing. Saudara, anjing-anjing ini dalam budaya Yahudi adalah anjing ini adalah binatang yang najis. Ya, saya tidak bisa menyebut haram, tetapi najis. Najis dengan haram beda ya. Kalau haram itu enggak boleh dimakan. Tetapi kalau najis itu beda. Karena konteksnya begini, semua yang menyentuh bangkai itu jadi najis. Anjing, serigala itu suka memakan bangkai. Ya, yang dimakan itu binatang sudah mati, bangkai dimakan. Maka ya orang Yahudi menganggap bahwa anjing, serigala, elang ya yang pemakan bangkai, burung elang, burung apa pemakan bangkai ini adalah binatang yang najis. Orang kalau menyentuh bangkai juga orang itu najis. Ya, menyentuh pun najis. Harus menyucikan diri gitu ya. Dalam budaya Yunani, budaya Yahudi. Nah, artinya anjing ini juga binatang najis. Pengajar ini adalah pengajar yang kita tidak boleh bersentuhan dengan dia. Satu peringatan yang keras supaya kita hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang di luar Alkitab. Disebut lagi apa? Pekerja-pekerja jahat. Ya. Orang yang mengaku mungkin sebagai pekerja Allah, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tetapi sebenarnya menjadi tanda kutip alatnya iblis untuk menyesatkan. Banyak hamba Tuhan yang pengajarannya tidak alkitabiah. Banyak pendeta yang dia mengartikan satu ayat menurut pemikirannya sendiri, bukan dari pengilhaman Roh Kudus. Menurutku seperti ini, maka jadi sesat saudara. Pengajar-pengajar jahat, pekerja-pekerja yang jahat, mereka mengajarkan keselamatan tergantung kepada usaha manusia. Nggak usah percaya Yesus, yang penting kamu berbuat baik, misalnya begitu ya. Itu
keluar dari ajaran, dari aturan. Penyunat-penyunat palsu disebutkan tadi. Artinya mereka menekankan ya ada budaya Yahudi ya, bahwa orang untuk bisa selamat, syaratnya untuk selamat harus disunat. Dan nanti di dalam perjanjian baru itu ya, sunat itu bukan sunat fisiknya, tetapi sunat hatinya. Jadi keselamatan itu bukan hasil daripada ritual kita melakukan hukum syariah atau ritual melakukan kita hukum lahiriah, tetapi keselamatan itu dari iman kita kepada Yesus. Amin. Maka kita mesti hati-hati saudara dengan pengajar-pengajar yang palsu ini. Ajaran-ajaran yang palsu berusaha untuk membelokkan iman kita dari kebenaran. Supaya kita tahu bagaimana, ya kita harus ngerti yang asli. Amin. Kita harus tahu yang asli seperti ini loh. Jadi kita ketika ada sesuatu yang palsu, kita ngerti, oh ini bukan yang asli karena aku sudah tahu yang aslinya seperti ini harusnya. Maka kita jangan bosan belajar firman. Amin. Karena dengan kita mengerti firman, kita jadi tahu ketika ada ajaran yang baru, oh ini kok tidak sesuai dengan firman ya, tidak sesuai dengan yang aku baca ya. Ya kita jadi tahu. Jangan bosan belajar, jangan bosan kita mendengar firman Tuhan, saudara. Baca firman, selidiki firman, maka kita jadi tahu. Ternyata kalau ada yang palsu kita jadi ngerti, berbeda dengan aslinya. Ini penghalang yang dari luar. Yang kedua, Paulus juga menyebutkan satu penghalang yang datangnya dari dalam. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai yang ke-6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi saudara, perkara lahiriah yang di dalam hidup kita itu bisa menjadi bahan dasar kesombongan. Ya, Paulus tadi sebutkan merasa dia bangga dengan status keagamanya sebagai orang Farisi. Orang Israel asli, taat hukum Taurat. Di dalam dia melakukan syariat agamanya tidak bercela. Dia begitu bangga dengan keadaannya dulu. Makanya dia merasa sombong, saudara. Merasa mungkin sudah tahu firman, sudah tahu kalau Taurat sudah ngerti aku. Ternyata setelah dia ditangkap Tuhan itu tidak ada apa-apanya, saudara. Ya kita juga mesti hati-hati ya. Jangan merasa aku sudah tahu firman itu, Pak. Kalau firman aja sudah hafal, aku sudah ngerti. Ada beberapa orang ya tahu firman, ngerti firmannya, ayatnya di mana, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Ya artinya ini menghalangi sesuatu yang kebanggaan kita karena kita merasa sudah tahu, merasa sudah ngerti, menghalangi kita untuk kita lebih dalam kepada Tuhan. Orang-orang Farisi ahli Taurat itu kan mereka orang-orang yang tahu firman. Tetapi kenapa mereka menolak Yesus? Karena merasa sudah tahu. Dia begitu bangga dengan sebutan ahli Taurat. Ada juga pencapaian-pencapaian prestasi tertentu. Saudara, saya tidak berkata ini tidak boleh atau salah ya ketika kita mempunyai gelar,
ketika kita mempunyai latar belakang yang baik, keluarga yang baik, kita punya kekayaan, kita punya harta, atau punya pencapaian-pencapaian yang kita miliki bukan salah. Tetapi ini bisa menjadi bahan dasar untuk kita sombong, saudara, kalau kita tidak hati-hati. Gelar, latar belakang keluarga yang baik, kekayaan, harta, ya, pencapaian yang kita miliki karena kita merasa itu usaha kita, ini berpotensi menghalangi pengenalan kita akan Tuhan. Kebanggaan-kebanggaan yang pernah kita miliki mungkin di masa lampau, tetapi sebenarnya itu bukan kebanggaan yang dikehendaki Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, dia ya kebanggaannya dia kan tadi yang kita baca tadi, dia begitu bangga dengan pencapaiannya di masa lalu. Bahkan kalau soal penganiayaan jemaat, dia orang paling depan. Dia begitu bangga menganiaya jemaat Tuhan karena merasa itu benar pada waktu itu. Nah, ternyata ini menjadi penghalang untuk kita mengenal Tuhan. Ya, banyak orang tidak bisa mengenal Kristus secara dalam karena terikat kepada hal-hal yang duniawi. Ya, memang dunia kan menawarkan kenyamanan, menawarkan status, menawarkan kekayaan, menawarkan kebanggaan diri, menawarkan apa lagi? Gelar. Dan itu ternyata bisa menggantikan tempatnya Kristus di hati kita. Kalau kita sudah menjadi prioritasnya itu yang perkara duniawi, Kristus tersingkir, maka kita tidak akan pernah kita mengenal Tuhan. Maka sikap terbaik kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sampai Paulus berkata ayat 7 sampai 8. Filipi 3:7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi sikap terbaik terhadap kebanggaan lahiriah itu, ya, kita contoh Rasul Paulus menganggapnya sebagai apa? Sampah. Berani, saudara? Berat, ya? Iya. Kebanggaan kita, gelar kita, kekayaan kita, prestasi kita dianggap sebagai sampah karena Kristus. Maka ini perlu bayar harga, saudara, ya. Kebanggaan ini harus dianggap sebagai satu kerugian, sebagai satu sampah. Kita harus mengingat bahwa mengenal Kristus itu lebih utama dari apapun. Mengenal Tuhan itu lebih menjadi prioritas dari apapun. Kita harus menjadikan Kristus itu sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Amin. Harta yang paling berharga daripada harta yang ada di dunia ini. Maka kalau kita bisa menganggap Kristus itu sebagai sesuatu harta yang paling berharga, apapun yang kita capai, prestasi kita yang menjadi kebanggaan kita sekarang ini, itu kita bisa anggap sebagai sampah. Ini tidak ada artinya dibanding aku bisa kenal sama Tuhan. Prioritas kita harus Tuhan. Kita harus bisa melepaskan hal-hal yang duniawi yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Maka Matius pasal 3 ayat 6 Matius pasal 6 ayat 33 berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Yang prioritas itu cari dulu Allah, cari dulu Kristus dan kebenarannya. Kita harus melepaskan hal-hal duniawi yang menghalangi kita untuk kita bisa kenal Tuhan. Cinta uang, cinta status kita, ya, kebanggaan diri yang kita miliki harus ditanggalkan, saudara.
sehingga kita bisa mengenal Kristus dengan dalam. Amin. Karena dia jadi prioritas kita, tujuan kita yang utama adalah mencari Tuhan, mengenal Kristus, cari dulu kerajaan Allah. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidup kita, maka ya kita akan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena Tuhan yang lebih utama. Saya tambah sedikit ayat yang ke-10 menjadi bacaan kita tadi. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, banyak orang ingin mengenal kuasa Tuhan. Banyak orang pengen dekat dengan Tuhan, tetapi tidak mau mengalami penderitaan sama seperti Tuhan. Di sini disebutkan bersekutu dengan penderitaannya. Seberapa sering kita ini kan takut dengan tantangan, takut dengan pengorbanan, takut kalau dihindari orang, dikucilkan orang, takut menderita, ya kan, takut dikucilkan. Akhirnya kita ikut Tuhan ya biasa-biasa aja. Dan ini membuat kita sulit bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita takut mengalami seperti ini, takut akan penderitaan. Kita harus berani bayar harga secara menyangkal diri, memikul salib. Itu harga yang harus kita bayar, ya, supaya kita bisa mengenal Tuhan. Ya kan, cumanya pokoknya aku Kristen, ya kalau pas ibadah ya ibadah. Tetapi kalau pas waktu ikut dunia ya ikut dunia gitu ya. Tidak mau menderita, tidak mau berbeda dengan dunia. Maka ini akan menghalangi pengenalan kita akan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12 itu berkata begini, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Secara psikis mungkin kita tidak menderita secara fisik ya, tetapi secara psikis mungkin kita menderita. Saya pernah sampaikan ya, Nuh, kemudian Lot itu menderita sebagai orang benar, saudara. Di tengah lingkungan yang tidak benar, dia sangat menderita. Karena dituntut gaya hidup yang berbeda dengan lingkungannya, saudara. Dan itu penderitaan batin secara psikologi. Ya, maka kalau kita mau hidup beribadah kepada Tuhan harus berani menderita. Amin. Meskipun dicemooh, meskipun kita mungkin dikucilkan, meskipun kita mungkin dibully gitu ya. Itu tantangan buat kita supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Jadi ini adalah bagian perjalanan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita pengen bertumbuh, kalau kita pengen mengenal Tuhan, ya harus mengalami begitu. Kita harus melihat penderitaan sebagai cara untuk kita makin serupa dengan Kristus. Kalau itu yang menjadi tujuan hidup kita, maka kita tidak akan pernah takut, saudara. Nah Bapak Ibu, untuk benar-benar mengenal Kristus kita harus menyingkirkan penghalang-penghalang tadi. Karena ini menghambat pengenalan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tadi siapa? Penghalang yang dari luar, pengajar-pengajar palsu, ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah masuk ke dalam gereja.
Bukan hanya dibawa oleh orang-orang di luar gereja, tapi justru kadang-kadang orang-orang yang ada dalam gereja membawa pengajaran yang sesat. Nah, kita mesti hati-hati. Hati-hati juga dengan potensi dari hidup kita yang membuat kita bisa sombong. Ya, prestasi-prestasi kita, kebanggaan-kebanggaan kita, sehingga kita tidak bisa mengenal Tuhan lebih dalam karena kita merasa sudah tahu, karena kita terikat dengan hal yang dunia. Dan juga kita harus berani menyangkal diri Microsoft, harus berani menderita. Penderitaan adalah bagian dari perjalanan iman kita untuk kita mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan kita menyingkirkan penghalang-penghalang tadi, maka kita dapat mengenal Tuhan. Amin. Kita dapat mengenal Kristus lebih dalam, makin bertumbuh, makin dekat lagi kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita didapati serupa dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Itu yang boleh saya sampaikan, bila firman kebenaran ini boleh menjadi pegangan kita untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita terus mau bertumbuh di dalam Tuhan, mengejar keserupaan dengan Yesus, ya, sehingga benar-benar hidup kita ini bisa menjadi terang, hidup kita ini bisa menjadi teladan, dan orang dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saya panggil Bang Musik bisa depan, kita akan naikkan pujian yang tadi, anugerahmu mempesonaku. Minta tolong bisa dibantu singer WL. Kita akan bangkit berdiri.
Firman-Mu sudah kami terima. Bila kebenaran firman ini boleh tertanam di hati kami, kerinduan kami untuk kami semakin mengenal Tuhan, mengenal penebus kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, supaya kami didapati makin sempurna, makin serupa dan segambar dengan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu ada banyak penghalang Tuhan, ada banyak rintangan yang harus kami hadapi untuk kami boleh mengenal Tuhan, menghadapi tantangan dari luar, dari pengajaran-pengajaran yang tidak Alkitab, tantangan dari lingkungan kami. Namun juga kami menghadapi tantangan yang timbul dari hati kami sendiri. Kesombongan kami, kebanggaan kami seringkali menghambat untuk kami mengenal Tuhan. Seringkali kami terikat dengan perkara-perkara yang duniawi. Kami tidak mau melepaskan hal-hal yang duniawi, menjadikan Yesus itu nomor 2 setelah perkara duniawi. Maka kami tidak akan mengenal Engkau dengan sempurna. Bahkan kami kadang dihadapkan dengan penganiayaan, dengan penderitaan, dengan cemooh. Namun pagi ini kami menyadari justru itu membuat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Meteraikan firman ini Tuhan, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan, hari Rabu nanti doa puasa teman jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kamis nanti Komsel Permata di tempatnya Buparti, bisa? Ya. Jadi kemarin harusnya tempatnya Buparti, tetapi karena suatu hal dialihkan di Bu Daryono. Nanti baru Kamis besok di tempatnya Buparti, ya, 6:30 sampai dengan selesai. Kemudian Jumat ceria jam 4 sore sampai dengan selesai. Bapak Ibu sudah akan mengantar anak-anak untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Hari Sabtu nanti ibadah youth muda remaja, juga ada ibadah di tempat ini jam 6 sore sampai dengan selesai. Kita ketemu kembali hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa kembali hadir. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan, bertumbuh bersama, menerima kebenaran firman Tuhan, supaya kita makin diperlengkapi. Amin. Itu yang boleh saya sampaikan menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita akan berdoa, kita akan tutup dalam doa berkat. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan berdoa sekali lagi. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada hari ini ibadah kami sudah kami selesaikan. Setelah kami beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami percaya Tuhan akan menghantarkan kami pulang penuh berkat. Berkat secara jasmani dan terlebih berkat secara rohani. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sudah datang pagi hari ini. Datang mungkin dengan pergumulan. Engkau tahu pergumulannya, dan kami percaya Engkau Allah yang siap menolong kami. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah beri kekuatan yang baru, yang sakit Tuhan sembuhkan. Berdoa yang dalam pemulihan Bu Parti, Bu Carik, Bu Markamah, Pak Parto, Bu Parto begini, Pak Uskaria, Pak Dianto, Engkau pulihkan dengan sempurna. Kami berdoa yang bergumul dalam persoalan ekonomi, keluarga, Tuhan tolong memberikan jalan keluar yang terbaik. Apapun yang Tuhan izinkan kami terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kami, dalam keluarga, dalam rumah tangga kami, semua seizin Tuhan. Dan ketika Tuhan bekerja di dalamnya, yang kami yakini adalah Tuhan mendatangkan kebaikan. Berikan kekuatan kepada setiap kami untuk menerimanya, kemampuan untuk kami menjalaninya, sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasah hidup beri pasah hidup, yang memberikan pekerjaan beri pekerjaan. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan umat-Mu,
Allah yang siap menolong kami dan membuka jalan di depan kami. Kami berdoa yang sudah lanjut berikan kesehatan, damai sejahtera, panjang umur dan penyertaan Tuhan. Yang sekolah diberikan hikmat, kepandaian daripada Tuhan, masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang punya usaha diberkati usaha dan pekerjaannya. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan yang membuatnya berhasil. Bahkan Engkau yang terus membawa kami naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, seperti janji firman-Mu. Rumah tangga kami diberkati Tuhan, anak-anak kami diberkati Tuhan, kehidupan nikah kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami. Berkati bangsa kami, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat daerah. Berikan mereka hikmat dan roh takut Tuhan. Mereka boleh mengatur, menjalankan pemerintahan dengan baik dalam kendali Tuhan. Apapun yang terjadi atas bangsa kami melihat banyak hal yang terjadi atas bangsa kami yang tidak kami harapkan, tetapi kami rindu Tuhan campur tangan di dalamnya. Biar Tuhan bekerja di dalamnya dan semuanya boleh mendatangkan satu yang baik atas bangsa kami. Para pemimpin bangsa kami dimampukan untuk mengatasi setiap persoalan yang terjadi. Berikan keamanan, berikan damai sejahtera buat kota kami, Wonogiri, Pracimantor dan sekitarnya. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi. Curahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Pakailah setiap kami menjadi saksi-Mu, menjadi terang, menjadi garam, diperlengkapi untuk kami boleh menjadi alat Tuhan. Kami rindu tempat-Mu di tempat ini, gereja-Mu di tempat ini boleh bertumbuh, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Makin hari kami makin disempurnakan di dalam Tuhan, menjadi mempelai Tuhan. Bila pelayanan malaikat terjadi atas gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan. Tempat ini menjadi rumah doa. Ketika umat-Mu datang kepadamu merendahkan diri, Kau dengar doanya. Ketika umat-Mu datang di tempat ini ada pertobatan yang sejati, sehingga setiap kami dilayakkan untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami pulang. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami dan pulang dengan berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, angkatlah tangan-Mu dan arahkan pandang ke surga. Terimalah berkat yang terbaik, berkat daripada Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan damai sejahtera, Gembala agung kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, untuk mengajarkan kepada kita apa yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan Yesus memberi engkau kasih karunia, Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan Tuhan Yesus memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha, sampai selamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.